LPPL RSPD Suara Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Suara Manggarai 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Selamat siang para pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Melisa kembali menyapa Anda ya. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Ada yang istimewa siang hari ini karena Melisa di studio tidak sendirian, karena sudah ada bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Manggarai Cabang Reo ya. Kira-kira kita akan membahas apa begitu? Nanti kita akan memperkenalkan narasumber yang sudah bersama dengan Melisa di studio. Saat ini para pendengar, kita tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk memberantas perjudian online ya. Mulai dari situ kita akan membahas bersama dengan rekan-rekan Kejari di Reo, sebenarnya bagaimana sih taktik pemerintah sendiri atau penegak hukum sendiri dalam memberantas perjudian ini, khususnya di perjudian online ya. Sudah ada bersama dengan Melisa Kacap Jari Manggarai di Reo, ada Bapak Riko Budiman SHMH, kemudian ada Kasubsi Intel dan Datun Capjari, ada Bapak Julian Tommy Anugrah SH, kemudian ada staf Capjari Reo, ada Bapak Alrama Ade Dewanto SH. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang para narasumber yang terhormat. Selamat siang. Selamat siang. Melisa. Baik, apa kabar hari ini Pak Riko? Kabar hari ini sehat cuma ya? agak mendung. Karena cuacanya Pak Riko ya. Iya, karena cuaca kita saat ini sedang hujan terus. Betul. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Iya. Kalau tahun lalu kita membahas yang lain, sekarang topiknya agak sedikit berat ini ya. Iya. Baik, kita tahu para pendengar bahwa Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya, terlebih pemerintah RI, untuk memberantas terkait judi online ini ya. Dan Melisa juga mengingatkan untuk Anda bisa mendengarkan siaran kami atau podcast kami melalui streaming di www.manggarekap.go.id atau di live YouTube ya di Diskominfo Kabupaten Manggarai, dan juga di fanpage di Facebook kami juga di Diskominfo Kabupaten Manggarai. Kita langsung saja ke Pak Riko terlebih dahulu. Sebenarnya kalau berbicara tentang perjudian ini, apa saja sih yang termasuk dalam kategori judi itu Pak Riko? Kategori judi tentu di sini ada dua macam jenis judi ya. Setelah diundangkannya Undang-Undang ITE, sebelumnya di Undang-Undang KUHP sendiri, kitab hukum pidana, itu ada judi yang biasa dilakukan secara umum, pasal 303. Itu biasanya seperti judi kartu remi, terus judi batu gelinding, terus sabung ayam, biasanya dijerat dengan pasal 303. Tapi dengan ditetapkannya Undang-Undang ITE, itu ada perbuatan-perbuatan yang dicantumkan di sana, termasuk dalam undang-undang perbuatan judi online, terutama yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Itu antara lain yang termasuk dalam judi online yang di kasino, yaitu roulette, blackjack, baccarat, craps, keno, tambola, pakiu, satan. Sementara yang biasa secara umum itu lempar gelang, nah itu termasuk di Undang-Undang KUHP. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, ancaman hukumannya dia berbeda. Kalau di Undang-Undang KUHP biasa, perjudian secara umum tanpa melalui sarana elektronik, itu dia ancaman pidananya 10 tahun maksimal dan denda 20 juta. Sementara kalau untuk Undang-Undang ITE itu dendanya lebih tinggi dia.
berapa miliar? 10 miliar. Oke. Dan ancamannya sama, tetap 10 tahun, tapi dendanya lebih banyak, Dendanya 10 lebih banyak, miliar. ya. Kalau yang undang-undang biasa dulu 25 juta. Oh, Ya. baik. Kalau berbicara tentang judi online tadi disebutkan banyak sekali jenis perjudian tadi ya Pak Riko. Kalau kita Ya. berbicara tentang judi online, kita tahu bahwa saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya ya memberantas perjudian online itu. Gitu. Namun tidak tutup mata pula kenyataannya bahwa masih banyak sekali orang-orang masih mempromosikan aplikasi-aplikasi online. Iya, betul. Begitu ya. Iya. Kalau dari segi hukum sendiri ya, dari kejaksaan sendiri dalam hal ini penegak hukum melihat seperti itu, fenomena seperti itu seperti apa? Maksudnya dalam hal memberantas itu tadi. Dalam hal memberantas, Iya. seperti yang Mbak Mel sampaikan, sekarang ini fenomena-fenomena ini banyak terjadi karena kita hidup di era gadget. Iya. Tentunya ada hal-hal yang secara tidak langsung itu masyarakat pikir adalah konten biasa, tapi ternyata di situ ada termasuk unsur-unsur perjudian. Seperti ada konten TikTok, tempo hari ada sadbor. Sadbor itu di sela-sela dia melakukan goyangan sadbor itu, dia mempromosikan salah satu situs judi online. Nah, kalau tidak salah bulan lalu itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian, saat ini dalam proses penyidikan. Banyak lagi konten-konten lain selain itu. Kadang kita buka YouTube, tahu-tahu masuk, kita disuruh ya? klik, Oke. tahu-tahu ada ikuti atau situs raja judi atau apa. Nah, itu sudah termasuk di dalam unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang perjudian online. Ya. Yang antara lain mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses. Nah, ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam perbuatan memenuhi unsur dalam perjudian online. Di situ ada mendistribusikan, artinya mengirimkan atau menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan atau mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Nah, perbuatan ini ketika seseorang secara sengaja mengupdate story-nya atau mengirimkan link yang berisi situs judi ini ke dalam grup WA atau temannya, ketika ini terjadi dan ada yang melaporkan, maka ini bisa dikenakan undang-undang ITE atau dalam perjudian online. Dia berarti masuk di unsur mentransmisikan atau mendistribusikan. Dan untuk langkah dari kejaksaan sendiri, saat ini kami sesuai dengan perintah pimpinan merujuk pada perintah Presiden kita Prabowo memerintahkan untuk memerangi judi online dalam semua tahapan. Tentunya di sini kami melakukan langkah-langkah berupa pencegahan. Nah, untuk siaran kita pada kesempatan ini adalah salah satu bentuk pencegahan. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu judi online, bahaya judi online itu apa, kemudian apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana judi online serta ancaman hukumannya. Begitu Mbak Melisa. Ya. Berarti dalam kata lain yang difokuskan adalah oknum pengguna aplikasi tersebut ya Pak? Ya, untuk kita yang sistem pencegahan tentunya kita bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Masyarakat yang pasti adalah pengguna atau target daripada situs judi online ini. Karena masyarakat
notabene adalah orang yang paling dirugikan. Untuk situsnya sendiri tentu ada pihak yang lebih berwenang untuk melakukan tersebut, antara lain mungkin dari Kementerian Kominfo dan Digital, Komdigi, juga mungkin dari pihak kepolisian khususnya di bidang cyber untuk melakukan deteksi terhadap situs-situs judi online, pihak-pihak yang menyebarkan situs judi online dan yang mengambil keuntungan dari website atau situs judi online itu sendiri. Begitu, Mbak Berarti kalau dari segi penegak hukum dikejari sendiri, mereka hanya menindaklanjuti laporan ya? Ya, kalau kami ini berupa pencegahan, tetapi ketika ini sudah ada berkas perkara dari penyidik, khususnya penyidik kepolisian, ketika ada tersangka ataupun berkas perkara yang berkaitan dengan judi online, tentunya sesuai arahan pimpinan, kami akan melakukan penuntutan dengan ancaman yang lebih tinggi agar memberikan efek jerah kepada pelaku dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak menuruti atau mengikuti perbuatan tersebut. Begitu. Baik, Pak Riko, satu pertanyaan lagi. Ini ada beberapa kasus juga di Indonesia, terutama ada Manggarai juga. Ini mereka juga mendapatkan semacam surat peringatan bahwa nomor rekening atas nama ini sering melakukan transaksi untuk perjudian online. Itu wewenangnya siapa ketika data-data itu langsung dikirimkan kepada sang pengguna aplikasi tersebut? Ya, Bang Tommy atau Bang Rama bisa jawab? Karena ada yang seperti itu, Pak Tommy. Jadi izin berarti rekening itu? Iya, karena kan setahu saya judi online ini adalah transaksinya by rekening. Betul. Ya, otomatis ketika dalam proses cyber ini berjalan mencari si pengguna aplikasi tersebut, otomatis data mereka yang terpakai kan pasti akan terlacak. Itu kan data-data tersebut akan dikirim kepada sang pengguna bahwa ada ini nama tersebut sering atau pernah melakukan transaksi perjudian online dengan nama rekening dan nomor rekening tersebut. Itu seperti apa? Yang bisa menindaklanjuti sebenarnya kalau fungsi sendiri kejaksaan adalah di bidang adalah penuntutan dan tindakan preventif sendiri, termasuk ini. Untuk deteksi awal pasti dimulai dari laporan. Laporan ini bisa masuk dari kepolisian. Maka penindaklanjutan dari rekening yang terdeteksi memang penggunaan untuk menggunakan judi online, maka kewenangannya ada di kepolisian. Maka apabila sudah terbukti unsur-unsur dari kegiatan judi tersebut dan bisa ditindaklanjuti melalui SPDP yang akan dikirimkan ke kejaksaan. Maka dari situ kejaksaan sendiri akan melihat dan memantau perkara yang sudah masuk ke kejaksaan sendiri. Jadi memantau dari mulai proses penyidikannya sendiri sampai dengan tahap P21 atau berkas lengkap. Jadi dari situ jika sudah lengkap dan sudah terbukti unsur-unsur yang dari pasal disangkakan, kemudian akan dilanjutkan untuk melakukan penuntutan terkait tindak lanjut dari perkara judi tersebut, baik itu judi yang klasik ataupun judi online. Gitu. Oh baik, berarti ada bagiannya tersendiri ya untuk itu tadi badan cyber tadi ya, ketika mereka mencari data-data si oknum-oknum pengguna aplikasi tersebut. Baik, ada pertanyaan menggelitik, kenapa sih sebenarnya negara Indonesia ini ingin sekali memberantas judi online ini, Pak Riko atau Pak Tommy juga bisa menjawab. Kenapa Indonesia pengen sekali menertibkan perjudian online ya? Karena saat ini judi online ini merupakan kegiatan yang sangat merugikan masyarakat, Mbak Mel. Ya, sebabnya ini banyak sekali yang bisa diakibatkan oleh judi online. Dia lebih dari narkoba sebenarnya. Kecanduannya Kecanduannya ini adiktifnya ini
sudah sangat mewabah. Kalau dulu saya berapa kali pegang perkara pidana umum, baik itu dia kekerasan, perampokan, penipuan, penggelapan, ini ternyata motifnya adalah judi online. Jadi umpama dia pegawai nih, nanti dia menggelapkan uang perusahaan. Ternyata setelah diperiksa, uangnya untuk apa? Uangnya untuk judi online. Kemudian ada kasus perampokan. Terus ditanya, uangnya ini untuk apa? Untuk bayar utang pinjol. Karena dia terlilit judi online. Dan banyak-banyak lagi mungkin di daerah-daerah yang mungkin kita tidak ketahui, tetapi di sana sudah banyak sekali korban dari judi online. Terakhir yang viral itu berapa bulan yang lewat, ada istri bakar suami, gara-gara setiap gaji masuk habis untuk setor judi online. Nah, itu dampak-dampaknya. Di kami sendiri dari pimpinan selalu memberikan atensi, pengarahan agar jangan sampai ada yang terkait judi online. Dan pada akhir tahun lalu terdeteksi untuk di NTT ada 2 orang yang terindikasi pernah mengakses situs judi online, dan untuk 2 orang tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi. Baik ya, berarti banyak sekali kerugiannya sebenarnya ya. Iya, betul. Karena tidak ada uang, akhirnya pinjol nggak bisa bayar, ledak lah. Nah, itu dia satu sisi mata uang ini berdampingan antara judol dengan pinjol. Ketika orang sudah mengakses judol, itu nanti ada iklan judol pinjol. Jadi ketika orang sudah habis uang, pasti dia ambil pinjol. Dan akhirnya mereka terjerat. Begitu. Sebenarnya bukan solusi si pinjol ini ya, justru malah menjerumuskan. Mungkin Pak Tommy mau menambahkan. Mungkin terkait kenapa memang harus diberantas. Jadi sebenarnya dari peraturan pemerintah sendiri di tahun 1974 PP nomor 7 itu sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah terkait tentang penertiban judi. Dan ditindaklanjuti juga pada 1981, yaitu melalui PP nomor 9 itu adalah penghentian terkait kegiatan judi yang ada di Indonesia. Dari PP tersebut, kegiatan judi baik itu yang diberikan izin oleh pemerintah atau instansi atau dari pihak manapun, maka sudah tidak ada larangan, sudah tidak ada izin yang diperbolehkan. Maka dari PP tersebut sebenarnya judi sudah ilegal di Indonesia, dan sampai sekarang tidak ada peraturan yang yang terkait untuk mencabut terkait PP tersebut. Jadi sampai sekarang berarti judi adalah ilegal di Indonesia. Seperti itu. Baik, Pak Riko dengan Pak Tommy kita jeda dulu sedikit ya. Baik. Nanti kita lanjutkan obrolan kita yang seru ini terkait judi online, karena kita tahu penggunanya sangat banyak sekali ini aplikasi. Apalagi dalam rangka memberantas perjudian online di Indonesia. Baik para pendengar, jangan kemana-mana, menisakan kembali. Anda masih mendengarkan Suara Manggarai 90,4 FM. Tetap setia dengarkan kami di 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. LPPL RSPD Suara Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan.
lemesen momange ite muncimping racapke lo soho nang tereng len Wikawe murah laku aku ngengose jama-jama ite wing naja baling racapke neka kwe tahi kole naiwe Dengan sing holes naik botae aku mose jama-jama ite mundomo ratap dakuge nega kue becam kule titega Enu toe mangan legom lakuga landing lemesen momangge ite muncimping racapke lo soho nang tereng len Wikawe murah laku aku ngengose jama-jama ite wing naja baling racapke neka kwe tahi kole naiwe dengan sing holes naik botae aku mose jama-jama Hunarage ite kali momange Hunarage ite kali Gelang kemane tanah sale nuka gumoma italaku watae Toko
Emoas mongkoge Ayo lo kali italah kurang amor Neka kue gelang gerak tanah Botoropo nukdaku wetai Ayo nen bibi kalingan ceng cuma Dewa tamoma lerang tala taramo Neka kue gelang gerak tanah Botoropo udaku bertai Ayo nen bibi kalingan ceng cuma Dewa tamoma lerang tala taramo Lagi
나에게 되어스콜레 되보행어에 멜로 나에게 Sembalanding momang natage Hide Aram hitu Na hide Wada kukut lata Na wata Hide Na Tomole bombang belin nataga oh, oh, nataga bombang belin aigo bombang belin aigo Sambalani momang natage Idede Anam hitu wara Na ide Wara kukut lata Na wata Idede Tomole Bambang belin nataga LPPL RSP Suara Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Anda masih di Suara Manggarai 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Melisa masih menemani Anda siang hari ini bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Manggarai di Riau ya. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas terkait perjudian online dalam rangka memberantas judi online, pemerintah Republik Indonesia gencar-gencarnya untuk memberantas oknum-oknum dan juga aplikasi-aplikasi yang beredar ya di Indonesia. Baik, kita lanjutkan untuk sesi kedua di siang hari ini. Melisa juga ingatkan untuk Anda bisa bertanya ya melalui live YouTube kami di Diskominfo Kabupaten Manggarai atau juga di Facebook ya, di fanpage di Diskominfo Kabupaten Manggarai. Baik, kita langsung lanjut lagi Pak Riko dan Pak Tommy serta rekan-rekan dari Kejaksaan. Kalau tadi Pak Riko sedikit informasikan bahwa banyak sekali kerugian ya ketika kita sudah kecanduan judi online ya Pak Riko ya. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci juga dampak-dampak yang nyata atau realnya seperti apa kepada para pendengar agar mereka juga wanti-wanti lah agar tidak terjerumus begitu ya semakin dalam dengan perjudian online ini Pak Riko dan Pak Tommy. Ya, mungkin untuk ini Pak Tommy yang bisa baik. Siap. Jadi dampak-dampak judi online sendiri rupanya banyak juga efeknya. Jadi salah satunya yang tadi sudah disinggung yaitu salah satunya kecanduan sendiri akhirnya membuat orang tuh rasanya ingin terus penasaran kan? Iya. Penasaran itu. Terus kemudian ada juga merusak kesehatan mental. Kenapa ada salah satunya yang dikasih ke kesehatan mental? Yaitu di mana
pemain judi online ini akhirnya resah kenapa, dan akhirnya mencari, kok saya ini kalah ya, penasaran dan resah, dia harus kembalikan Uang yang modalnya. mereka- oke, Itu betul, tadi ya, ya. jadi membuat mentalnya dia tidak tenang, intinya jadi resah dan buru-buru ingin lekas mengembalikan modal. Terus kemudian ada juga salah satunya adalah gangguan hubungan sosial. Jadi kenapa di gangguan dalam hubungan sosial, misal pekerja ya, Ya. pekerja tadinya dia aktif dalam bekerjanya, terus karena judi online ini dia hilang-hilangan di kantor, hubungan dengan teman apalagi dengan atasan dicari tidak ada, dengan teman juga tidak pernah berkumpul, terus dengan keluarga dia menyendiri karena dia fokus untuk bermain judi dan katanya ingin kaya saya dari judi, padahal tidak Iya, mungkin iya. itu ya. Terus ada lagi yaitu gangguan kesehatan fisik, yaitu tadi kesehatan fisiknya karena fokus di depan HP dan laptop atau Begadang komputer, ya. iya begadang, jarang tidur. Terus mungkin dia mencari-cari, saya coba jam 2 pagi, jam 3 pagi barangkali menang. Akhirnya besoknya kerja tidak masuk kerja. Ya. Kemudian dia juga jarang makan, lupa. Akhirnya sakit. Ya, ya. Dan mungkin juga uangnya habis dan tidak bisa beli makanan. Akhirnya penurunan kualitas hidup. Ya. Jadi itu tadi karena judi itu jadi dia tertekan hidupnya, dia cari-cari jalan dari modal awalnya itu yang harusnya dia bisa kembali, saya harusnya menang sekian, dia tertekan ingin mengembalikan itu tadi. Terus ada juga rupanya judi online ini itu sebuah kecurangan. Karena sebenarnya judi online sendiri ini sudah diatur oleh bandar. Ya. Jadi tidak mungkin pemain-pemain ini menang terusan. Jadi mungkin orang awal coba karena orang baru mungkin ya. Ya. Di sistem terbaca, orang baru kita kasih menang dulu. Dia menang, kemarin saya modal cuma contoh 100.000, tapi saya menang 1 juta. Oke. Besok saya coba, Itu tadi ya. kalah lagi. Akhirnya ya di situ kecurangannya. Iya, Karena tidak pernah dibuat menang. Ya. Mungkin kalau kita pernah punya kawan cerita mungkin dengar itu sebelum ada mulai pemberantasan judi online ini, dulu mungkin pernah dengar teman-teman, saya menang 30 juta, 40 juta. Tapi sebenarnya modal mereka dari awal Lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Iya. Jadi memang di situ kecurangannya. Jadi tidak ada ceritanya orang kaya karena judi. Dan terus akhirnya dari tadi sudah disinggung oleh Bapak Kacap Jari, yaitu akhirnya terlilit masalah finansial. Oke. Yang tadi juga jika orang sudah biasanya sudah coba masuk judi online, tiba-tiba ada SMS yaitu pinjaman online. Jatuh tempo. Nah, jadi dari situ sudah terlilit, akhirnya dia mulai jual-jual barang. Jual-jual barang, gaji yang harusnya buat istri, buat anak, rupanya dibuat Judi online. itu tadi. Oke. Terus ya itu salah satu beberapa dampak negatif dari judi online itu sendiri. Oke. Sebenarnya kalau melihat dari perilaku pengguna aplikasi ini nih, akankah mereka menggunakan aplikasi ini apakah karena faktor finansial yang mereka butuhkan, ada kebutuhan yang mendesak akhirnya mereka cari jalan ninja sebenarnya, tapi padahal tidak ya. Atau mungkin mereka hanya ikut-ikutan nih karena teriming-iming oleh itu tadi bonus, atau mungkin kalau hanya misalnya depo 50.000 misalnya, atau kasih masuk uang 50.000 aja bisa dapat 500.000 ya. Itu seperti apa sebenarnya? Mungkin saya jawab sedikit ya, Iya, Mbak Pak Met. Iya. Jadi pada dasarnya berdasarkan penelitian dari ahli, judi online ini dia memiliki sifat kecanduan atau adiktif. Itu makanya tadi di awal saya sebutkan ini dampaknya sama dengan narkoba. Kalau narkoba itu secara fisik dia
memberikan candu atau efek ketagihan bagi orang tidak make, mungkin tidak bisa tidur, atau ada make itu supaya perasaan tenang, senang. Nah, kalau untuk judi online ini awalnya orang yang mengakses judi online ini adalah sebagai hobi atau hiburan saja. Tapi seiring waktu mereka dapat terperangkap dalam lingkaran ketergantungan yang sulit untuk dilepaskan. Jadi coba sekali, penasaran, kalah, harus mengembalikan uang, modal. Begitupun kalau menang, dia kecanduan. Kemarin saya menang 1 juta, besok mau lagi, siapa tahu menang. Nah, sebenarnya ini sudah disetting sedemikian rupa oleh bandar. Kadang juga ada promosi-promosi yang orang yang membuat konten promosi ini memang dibayar oleh bandar. Jadi dia disuruh membuat suatu konten berpura-pura menang. Dia menyebarkan konten tersebut, saya menang umpama 30 juta. Jadi ini menimbulkan daya tarik untuk orang lain yang akan mencoba-coba untuk bermain judi. Nah, ketergantungan ini merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan mental seseorang. Pemain yang kecanduan mungkin mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, termasuk pekerjaan, sekolah, atau hubungan pribadi. Untuk itu, pemerintah saat ini sangat menggalakkan untuk memberantas keberadaan judi online itu, mulai dari tingkat paling bawah berupa pencegahan kepada masyarakat sampai dengan tingkat di kementerian, yaitu memblokir situs-situs yang berisi muatan perjudian, yaitu judi online. Mungkin itu, Mbak Melisa. Baik, ada pertanyaan yang masuk ini Pak Riko dan Pak Tommy. Ini terkait dengan entah itu kebiasaan menyebutnya atau seperti apa, atau budaya, kita tidak tahu ya, bahwa di Kabupaten Manggarai ini sudah banyak yang tahu bahwa ketika ada acara atau ada kedukaan atau pesta sekolah dan lain-lain, itu pasti akan ada duduk melingkar lah, itu tadi ya, dalam perjudian ini yang offline. Bukan online ya, tapi offline ini. Nah, bagaimana Kejaksaan sendiri menanggapi atau menyikapi seperti itu? Baik, mengutip dari SR Sianturi dalam bukunya sendiri, sebenarnya terkait kebiasaan yang ada di masyarakat, terutama yang saya lihat sendiri ya di Manggarai sendiri, sebenarnya jika permainan tersebut untuk menghabiskan waktu dan untuk bersenang-senang saja, sebenarnya tidak apa, dan juga pertaruhannya kan tidak terlalu besar di situ. Karena kebiasaan, maka tidak apa terkait kebiasaan tersebut. Yang berbedanya apabila mungkin taruhannya sudah mulai sampai bunyi lah ya, besar lah hitungannya ya. Itu kan sudah bukan untuk bersenang-senang, dia kan berarti untuk mencari keuntungan dari situ. Padahal fungsinya ada kebiasaan di Manggarai ini, yaitu untuk supaya hiburan dan untuk sambil menemani yang sedang berduka seperti itu kan. Ya, biasanya seperti itu sih. Baik, berarti kalau dilihat kadarnya ya. Betul, dilihat kadarnya. Apakah modal yang dipakai ini kecil atau besar, itu mempengaruhi atau seperti apa? Kadar dan juga tujuannya. Intinya kan yaitu tujuannya untuk menghabiskan waktu, yaitu dan juga untuk bersenang-senang saja, agar tidak bosan sambil menemani yang sedang berduka tersebut. Seperti baik, para pendengar mohon disimak baik-baik. Iya. Oke, bagaimana Pak Riko, mungkin ada tambahan? Jadi bisa kita bedakan di sini. Orang yang memang benar-benar tujuannya untuk bermain judi demi mencari nafkah ataupun turut serta dalam suatu perusahaan, menawarkan, memberikan kesempatan bermain judi, menjadikannya sebagai pencarian. Jadi kalau pencarian ini memang dia tergantung kepada judi itu. Kalau dia tidak main judi, mungkin dia tidak ada kerja lain, tidak ada mata pencarian lain. Nah,
ini yang termasuk di dalam unsur-unsur pasal perjudian. Kalau judi tadi yang Mbak Melisa sebutkan, yang pertanyaan dari pendengar tadi, merupakan kebudayaan toh. Kita mete temani orang duka, itu bukan termasuk dalam muatan judi online. Ini judi klasik toh. Dia di pasal 303 KUHP. Nah, ketika ini memang dilakukan sebagai hiburan, dan mungkin judi ini kan ada dia kalau kalah digantung pakai botol atau telinganya dijepit pakai karet atau jepitan jemuran. Nah, itu sah-sah saja. Tetapi ketika ini merupakan suatu mata pencarian, umpama kalau ada acara dia bawa judi bola gelinding, yang mana orang tahu memang mata pencarian dia adalah judi. Dia menghidupi keluarga dia dengan judi. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ini merupakan kegiatan untuk mengisi waktu, menemani orang yang di rumah duka, itu mungkin pihak yang berwajib bisa memberikan toleransi sepanjang ini tidak melanggar norma-norma di dalam Kamtibmas. Mungkin itu Mbak Melisa. Baik Pak Riko, kalau mendengar dari penjelasan Pak Riko sendiri terkait judi bola gelinding tadi ya, kita tahu bahwa ketika Ruteng sendiri atau Kabupaten Manggarai sendiri mengadakan pasar malam nih ya, pasti ada salah satu stan atau 2 stan yang membuka stan itu tadi permainan, dalam bentuk permainan sebenarnya, tapi itu kategori juga termasuk judi gitu ya. Tadi bola gelinding tadi itu seperti apa? Apakah bagaimana mereka izinnya seperti apa ketika mereka membuka stan itu? Kalau di dalam KUHP sendiri pasal 303 KUHP itu unsur pasal yang pertama bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan, memberikan kesempatan bermain judi, dan selanjutnya dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, atau yang C, menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian. Nah, di sini di ayat pertamanya bisa kita baca bersama, diancam dengan pidana 10 tahun atau denda 25 juta barang siapa tanpa mendapat izin. Nah, untuk judi pasar malam itu biasanya kan ada bola gelinding, terus ada melempar panah atau kelereng. Tentunya sebelum mereka melakukan kegiatan di tempat umum, mereka harus ada izin dari pihak yang berwajib, entah itu dari kecamatan, dari Pol PP, dari polisi, mungkin dari RT tempat itu. Nah, mereka kan harus ada izin dulu. Ketika tidak mendapat izin dari pemerintah setempat dan pihak yang berwajib, mereka tidak bisa melakukan kegiatan tersebut, dan itu masuk kategori judi. Tapi ketika mereka minta izin dengan tujuan ini merupakan hiburan yang diberikan untuk warga satu daerah, dan setelah dilakukan telaah pengkajian oleh pihak yang berwajib ini bisa diberikan izin, maka itu adalah termasuk salah satu kegiatan yang sah atau diwajibkan. Karena undang-undang sudah menyatakan demikian, barang siapa tanpa mendapat izin. Berarti kalau ada izin itu sah-sah saja bola gelinding tadi. Kalau tidak mendapat izin, itu bisa dilakukan penindakan. Berarti dilihat lagi bentuk atau bunyi dari izin tersebut ya. Dan dikaji lagi ya. Terus kebutuhannya seperti apa? Dan juga mungkin kan kalau izin terkait pasar malam itu kan tidak lama juga. Jadi kan otomatis setelah selesai pasar tersebut berarti sudah selesai, tidak ada kegiatan itu. Jadi otomatis tidak akan berlama-lama juga pemerintah memberikan izin terkait judi. Itu mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Lalu lantas bagaimana dari pihak penegak hukum sendiri, dalam hal ini Kejari, kemudian Pemkab Manggarai ya, ini untuk menelusuri lah ya user-user untuk atau user-user akun judi online ini seperti apa? Apakah ada mungkin dari kejaksaan sendiri ada cybernya sendiri, atau memang ada
instansi sendiri yang mengurus seperti itu? Mungkin Bang Rama bisa Siap. memberikan jawaban. Baik Mbak Melisa, terima kasih. Sebenarnya yang kita tahu ya, akun-akun atau rekening yang terdaftar dalam permainan judi online ini sangatlah banyak gitu. Iya. Kami selaku kejaksaan juga tentunya bekerja sama dengan instansi yang lain atau lembaga-lembaga yang lain yang bisa memang terkait dengan atau berhubungan dengan yang namanya akun-akun atau rekening-rekening tersebut gitu. Oke. Karena kami juga banyak mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK gitu. Jadi di mana kita mengetahui akun-akun mana yang terlibat dalam judi online atau rekening dalam judi online itu, kita juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Karena dari tahun 2023 sampai 2024 ini banyak sekali data-data yang masuk juga dari lembaga-lembaga terkait tersebut. Oke, baik. Bisa di-share juga kepada kami, Pak Rama dan teman-teman, sudah ada berapa situs yang ditutup judol ini? Untuk situs itu sampai saat ini ya, dari pemerintah itu mencatat sudah ada 380.000 situs judi yang diblokir oleh pemerintah. Jadi cukup banyak ya, karena dari tahun 2023 sampai tahun 2024 sebenarnya angka perputaran uang judi online itu menurun. Tapi di sisi lain tahun 2024 saja itu mengalami kenaikan dari kuartal 1 sampai kuartal 2 seperti itu, Mbak Melisa. Oke, ada yang ini rumor saja atau seperti apa tidak tahu bahwa judi online ini juga menguntungkan negara. Itu bagaimana Anda menyikapinya, Pak Riko atau mungkin Pak Tommy? Rumornya seperti itu bahwa judi online ini sedikit banyaknya juga menguntungkan negara. Jadi kalau ada rumor begitu, ini kan namanya rumor, Iya. bisa jadi benar atau tidak. Iya, itu Cuma menurut kami Iya. selaku bagian dari pemerintahan, ini tidak ada untungnya judi online. Ini sangat merugikan. Oke. Karena tahun 2023 perputaran uang terkait judi online ini sebesar 327 triliun. Untuk tahun kuartal 1 tahun 2024 mencapai 110 triliun. Dan sebanyak 197.540 anak usia 11-19 tahun terlibat judi online dengan nilai transaksi 293,4 miliar. Wow. Ini menandakan anak-anak ini sudah kecanduan dan ini sudah menyita waktu belajar mereka dan pikiran mereka. Sehingga kita tidak tahu untuk ke depan jika judi online itu tidak diberantas, maka mental-mental anak-anak muda ini ke depan isinya judi semua. Dan ini tentu merugikan negara, karena penerus negara ini akhirnya orang-orang yang lebih cenderung senang bermain judi daripada anak-anak yang berprestasi atau inovasi dalam ilmu pengetahuan. Mungkin begitu. Dan perlu kita ketahui berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kebanyakan bandarnya ini bukan berdomisili di Indonesia. Jadi seperti berita yang sering kita lihat, ini ada yang di Kamboja. Nah, itu tadi. Iya. Tetapi operatornya ada juga yang dari Indonesia. Ini artinya uang yang beredar ini, uang masyarakat Indonesia ini yang ikut judi online ini larinya ke luar negeri. Begitu. Jadi uang kita ini sekian ratus triliun ini larinya ke luar negeri ya? Karena bandarnya ada di luar negeri dan bandarnya bukan orang Indonesia. Sangat merugikan Indonesia dong. Iya, sangat merugikan. Makanya kalau ada rumor mengatakan negara memiliki keuntungan dari judi online, ini sungguh rumor yang menyesatkan. Oke. Kalau itu memang benar menguntungkan, tidak mungkin presiden kita menggalakkan untuk memberantas judi online. Begitu Mbak Melisa. Baik, ya. baik. Berarti rumornya hoax itu ya? Tidak benar tuh ya? Hoax itu menyesatkan. Menyesatkan. Betul. Tidak ada untungnya sekali untuk negara ya, betul. malah justru merugikan sampai triliunan ya. Dan di
situs ini Komdigi sudah mencatat 380.000 ya, sejak akhir tahun sampai dengan saat ini sudah banyak yang diblokir. Terakhir kan yang lagi panas-panasnya itu ada pegawai Komdigi yang 24 orang yang ditetapkan tersangka di dalam membackingi situs judi online. Jadi mereka ini berdasarkan keterangan tersangka ini, Komdigi ini, setiap situs judi online yang dibina atau yang tidak dilakukan pemblokiran, ini mereka menyetor 8,5 juta, 8,5 juta untuk setiap situs judi online, dan diperoleh sekitar 1.000 situs judi online yang melakukan penyetoran terhadap 20 orang pegawai Komdigi ini, dan telah disita uang tunai sebesar 73.723 juta oleh penyidik di Mabes Polri, Polda Metro Jaya kalau tidak salah. Itu berdasarkan informasi kami dapat di media massa. Begitu. Iya. Justru yang memberantas malah yang ini ya, yang terkena kasus ya. Iya. Oke, baik. Yang mirisnya adalah masih ada anak-anak umur usia sekolah juga menjalankan atau pengguna aplikasi tersebut ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih Pak Riko dan Pak Tommy dan juga Pak Rama. Ya, bisa dibagikan juga kepada kami tips lah ya. Salah satu tips atau beberapa tips agar kita para pendengar ini tidak terjerumus lah. Janganlah coba-coba ya. Itu seperti apa? Ya. Oke, baik. Tipsnya mungkin karena saya di sini salah satu juga anak muda ya. Ya. Jadi bisa. yang setiap Iya. yang sehari-hari bermain media sosial dan mendapati juga iklan-iklan mengenai judi online ini, tipsnya sebenarnya pasti meningkatkan prestasi. Kalau misalkan teman-teman pendengar juga masih sekolah gitu ya. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang positif dan meningkatkan skill-skill yang nantinya memang berguna bagi mereka-mereka atau para pendengar ini untuk nantinya bisa survive dalam hidup gitu. Jadi jangan sampai waktu kosong kita ini digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti judi online seperti itu. Nah, karena yang kita tahu judi online ini kan sangat berbahaya dan memiliki dampak-dampak yang sangat negatif, tidak baik. Nah, mungkin itu atau ada tambahan dari Pak Tommy? Dan itu juga mungkin tambahan sedikit, yaitu juga pertebal iman. Kan di agama kita masing-masing sendiri juga judi ini dilarang kan? Dosa juga itu. Jadi pertebal iman juga. Maka apabila kita bisa menjaga diri sendiri dari mulai iman dan melakukan kegiatan positif, otomatis kan bandar ini kan karena dia melakukan melalui sharing itu. Kalau kita makin jarang akses hal tersebut, otomatis kan tidak ada pemasukan untuk bandar. Itu mungkin suatu pencegahan pribadi ya. Yaitu juga salah satunya juga dibantu oleh dengan masyarakat dengan kegiatan tersebut, dan juga pemerintah yang sudah mulai memblokir itu. Jadi balik lagi ke kegiatan positif, lalu pertebal iman juga, dan juga judi online ini bisa masuk pidana dan bisa dihukum penjara loh, dan ada denda yang besar. Jadi para pendengar juga diharapkan untuk menjaga diri. Sayang orang itu di penjara itu pengen bebas, kok orang yang di luar ini malah melakukan tindak pidana yang akan bisa menjerumuskan dirinya sendiri ke penjara. Jadi sayangilah diri lah, dan juga tidak ada orang kaya dari judi. Betul. Mungkin. Baik, bisa di-share juga kepada kami Pak Tommy dan Pak Riko, mungkin apakah sudah ada kasus yang masuk ke Kejari Rio terkait judi online ini? Untuk kasus ini kita sampai dengan saat ini
alhamdulillah puji Tuhan tidak ada untuk judi online ini. Karena kami sejak tahun 2024 awal itu gencar melakukan sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan, dan kemarin sore kami juga baru selesai melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum terkait bahaya judi online di salah satu desa di kecamatan Elar. Nah, jadi di sekolah-sekolah juga kami rutin untuk melakukan jaksa masuk sekolah, selalu kami angkat tentang bahaya judi online, sehingga mungkin ini salah satu tindakan pencegahan atau preventif yang membuat masyarakat melek akan hukum dan tahu akibat dan dampak negatif dari judi online, sehingga membuat untuk perkara judi online ini sampai saat ini belum ada di Kabupaten Manggarai, juga Manggarai Timur. Dan salah satu informasi yang kami dapatkan dari salah seorang kepala sekolah pada saat kami melakukan penyuluhan hukum, kepala sekolah ini menyampaikan pada saat sesi diskusi bahwa anak-anak murid mereka ini ada yang terdeteksi melakukan judi online. Terus kita tanyakan, kok ibu guru tahu? Ternyata pada saat melakukan ujian, anak-anak ini harus membawa HP dan masuk ke dalam satu link yang dibagikan oleh pihak sekolah untuk mengakses soal-soal yang akan diisi. Nah, ada beberapa anak murid emailnya ini tidak bisa mengakses soal ujian yang diberikan pihak sekolah. Bingung ternyata pihak sekolah. Kemudian setelah dilakukan klarifikasi, konfirmasi, ternyata salah satu penyebab email ini tidak bisa mengakses soal ujian yang diberikan, email ini terindikasi pernah mengakses situs judi online. Begitu. Nah, dari situ guru ini mulai melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Anak tersebut bingung. Jadi kemungkinan apakah dia pura-pura tidak tahu, dia membuka situs itu sendiri, atau memang pada saat di rumah entah dia punya kakak, apa dia punya orang tua, atau dia punya saudara ada pegang HP dan membuka situs judi online itu. Jadi pada intinya untuk mencari tahu seseorang itu terindikasi pernah melakukan judi online, itu bisa dilihat dari emailnya. Jadi emailnya itu nanti terdeteksi apakah ini dia ada pernah buka situs judi online atau belum. Begitu Mbak Melisa. Kompleks ya. Iya, betul. Kerja berat untuk penegak hukum sebenarnya ya. Iya. Pak Riko ya. Iya, tapi intinya kita di Manggarai ini pada saat ini masih terbebas dari judi online. Kita sering melakukan pencegahan, dan salah satu kegiatan kita ini adalah salah satu bentuk pencegahan terhadap judi online yang kami harapkan semua pendengar yang mendengarkan kegiatan kita pada siang ini bisa menjauhi perbuatan judi online yang tentu dampaknya tidak ada positif tapi negatif semua, mulai dari perubahan tingkah laku sampai dengan ekonomi dan fisik kita itu terganggu oleh judi online. Ya, baik. Pak Riko, Pak Tommy, Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini adalah podcast yang seru tapi penuh dengan materi full ya. ilmu baru juga, dan juga informasi yang penting juga untuk para pendengar bahwa judi online itu tidak ada positifnya, malah banyak ruginya ya. Banyak hal faktor-faktor negatif yang akan kita dapatkan ketika kita sudah kecanduan untuk judi online. Terima kasih atas waktunya Pak Riko, Pak Tommy, Pak Rama. Mohon maaf apabila ada kesalahan begitu ya. Baik para pendengar, sekian talk show pada siang hari ini. Untuk Anda masih bisa mendengarkan kami melalui streaming juga ya. Dan Melisa pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
LPPL RSPD Suara Manggarai, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Saya sandang mata, aku sanggir dadak